Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Andre Sulistyo dari channel Jakarta IT Solution. Di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk car wash. Ya, fitur ini ada namanya deposit customer. Jadi customer mempunyai deposit sebagai member. Nanti setiap kedatangan itu dipotong deposit rupiahnya itu. Jadi pembayaran di awal pembelian, nanti deposit itu dipakai dan ada sisanya. Nah, setiap customer datang nanti dipotong. Oke ya, caranya ke sini. Di menu customer, ini ada data customer ya yang sudah ada. Terus ini ada tambah pembelian deposit, rekap pembelian deposit, rekap pemakaian deposit, sisa akhir deposit. Terus di sini ada master paket deposit. Oke, kita ke data customer. Nah, ini dia. Ini data customer ya. Ini hanya contoh ya, ini contohnya ada 4 customer, ini hanya contoh aja. Nah, di paket deposit ini ada namanya paket deposit, harga defaultnya 500.000. Nah, pada waktu pengisian itu nanti tinggal diisi aja depositnya mau beli berapa rupiah gitu, atau diisi berapa rupiah. Nah, cara kedua itu cara pertama. Cara kedua itu kita buat paket deposit, misalkan deposit 500.000, deposit 1 juta, atau deposit 700.000, itu juga bisa. Nah, tapi kita pakai yang diisi sendiri berapa belinya gitu ya. Oke, langsung aja. Lihat ini customer, contohnya kita ke Andre ini. Coba ya kita lihat sisa akhir deposit, ini kan 0 semua ya. Dan Andre ini contoh aja ya, ini atas nama Andre ini depositnya 0. Oke ya, kita sekarang pembelian deposit. Caranya ke menu customer ini, terus ada tambah pembelian deposit. Pilih customernya, misalkan Andre. Nah, ini dia. Otomatis Andre itu muncul datanya dan depositnya ini masih 0. Nah, terus jenis paketnya, pilih paket deposit, terus harganya mau berapa. Nah, ini fleksibel yang tadi saya jelaskan. Mau diisi jumlahnya misalkan 700.000 beli, itu bisa. Tapi yang satunya lagi itu depositnya langsung di input masternya, misalkan deposit 500, deposit 700, deposit 1 juta. Nah, kita pakai yang ini aja ya, paket deposit, terus misalkan 500.000 misalkan ya. Oke, 500.000. Terus jenis pembayarannya kemana, misalkan bisa cash, bisa QRIS, atau yang lain, transfer, edisi, dan yang lainnya itu bisa diisi sendiri atau bisa ditambahkan jenis pembayarannya. Nah, contoh ya, kita pakai cash. Kenapa pakai cash? Maksudnya biar nanti muncul di uang cash fisiknya. Atau ya udah nggak apa-apa deh, transfer aja deh misalkan ya. Atau QRIS lah, QRIS ya yang sekarang banyak dipakai. Ya biar nggak bingung. Oke deh, QRIS. Nah, pembelian deposit oleh customer berhasil disimpan. Ini bisa dicetak ke printer. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Lihat. Ada nomor bukti, tanggalnya, pakai deposit, harganya 500.000, deposit sebelumnya 0, deposit beli 500, deposit baru 500. Berarti Andre ini punya paket sejumlah 500.000. Nah, seperti itu ya. Berarti Andre ini sudah punya paket member ini. Sekarang kita buat transaksi. Buat transaksi, pilih customer yang punya paket itu, Andre punya paket. Nah, otomatis di sini muncul informasi customer membernya Andre ini muncul, depositnya 500. Coba kita pilih jasa, contohnya misalkan paket cuci saldo misalkan 30.000. Ini hanya contoh ya. 30.000, oh karena member jadi ada diskon. Ya, ada diskon harga 28 ya, 28. Oke, 28.000 deh. Kita bayar, otomatis kalau membernya itu punya deposit, di sini jenis pembayarnya otomatis terselect otomatis sebagai default deposit. Tapi kalau seandainya customer-nya tidak punya deposit, maka deposit ini tidak muncul. Adanya muncul pembayaran yang lain ya selain deposit. Nah, ini untuk mendeteksi atau mengingatkan kasir bahwa customer ini punya deposit. Sebenarnya lihat dari sini juga bisa. Tapi namanya human error, biasanya ada kelupaan. Jadi lebih baik di jenis pembayaran sistem sudah mendeteksi bahwa ada deposit atau punya deposit member ini, customer ini. Oke ya. Langsung berarti nanti 500.000 dipakai 28. Oke ya, langsung kita simpan. Ya, transaksi berhasil disimpan. Cetak ke printer ya. Kita cetak misalkan. Nah, ini dia nih. Di notanya itu
Kalau pakai deposit otomatis muncul informasi seperti ini. Deposit sebelumnya 500, deposit pakai untuk transaksi yang sekarang itu 28.000, deposit sisa atau sisa deposit itu 472. Jadi 500 dikurangi 28 sama dengan 472. Nah, kita lihat di sini sisa akhir deposit ya, menu customer, sisa akhir deposit ini juga otomatis berubah dari customer punya deposit 472.000 karena sudah dipakai 28 yang tadinya 500. Nah, seperti itu ya. Terus rekap pemakaian di sini. Pilih customer Andre, lihat. Nah, ini adalah perubahan pemakaian deposit ya, perubahan deposit. Pertamanya itu beli 500 terus dipakai. Nah, 28 sisa 472. Nah, sekarang deposit ini bisa diedit atau dirubah. Nanti di sini ada perubahannya edit. Nah, kita rubah ya, sisa akhir deposit Andre ini. Ya, di menu sisa akhir deposit, klik edit. Ternyata ada kesalahan atau perubahan atau mau direvisi. Gimana gitu ya? Nah, oke. Harusnya sih nggak boleh revisi, tapi ini ya biar sistemnya fleksibel ya. Misalkan depositnya itu 450, biar ngitungnya gampang ya, 450. Ternyata depositnya bukan 472, tetapi yang sesungguhnya adalah 450. Kita simpan, lihat. Nah, berhasil edit deposit menjadi 450. Kita lihat sisa, lihat pemakaian deposit. Pilih customer, pilih Andre. Nah, lihat di sini. Sudah ada edit. Minus, hilang deposit 22.000. Ini hanya contoh ya. Harusnya sih nggak boleh seperti ini ya. Tapi di sini ada fitur untuk beli, pakai, dan edit. Itu perubahan deposit ya. Bisa beli, bisa dipakai dari transaksi, bisa juga diedit atau dirubah. Mungkin ada kesalahan tertentu atau kesalahpahaman atau ada salah apa gitu ya, sehingga harus diedit. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan beli berarti cetaknya bukti pembelian deposit. Kalau misalkan pakai berarti munculnya invoice transaksi. Lihat, ini invoice transaksi. Yang tadi ada informasi sebelumnya pakai sisa. Terus kalau seandainya edit berarti ada info di sini. Nah, sudah diedit oleh nama user karyawan login atas nama Andre tanggal 8 Januari 2026. Dibuatnya video ini. Ya, mantap ya, mantap sekali. Nah, dulu saya pernah membuat sistem deposit ini di laundry. Ya, seperti itu. Tapi ini dipakai di car wash. Mantap ya. Ya, ini sudah banyak yang pakai aplikasi pencatatan data transaksi untuk car wash, salon mobil, auto detailing ya. Mantap. Motor juga bisa. Nah, seperti itu. Ya. Penjelasannya kira-kira seperti itu ya garis besarnya. Sisa akhir deposit ini pun bisa di-print. Klik print. Nah, ini dia nih. Nanti di depositnya itu total deposit customer itu ada berapa sih? Nah, kan tadi sisanya 450 nih Andre. Nah, seperti ini. Di total keseluruhan tuh ada misalkan customernya ada yang terdata di sini 50 customer. Berarti nanti bisa berapa puluh juta mungkin ya. Nah, seperti itu totalnya gitu. Nah, sekarang kita buat baru lagi yuk. Tambah deposit tadi atas nama Andre. Sekarang coba namanya Tio. Tio ini tidak punya deposit. Coba ya. Tio ini membeli paket deposit sejumlah 300.000. Ini hanya contoh aja ya, biar gampang. Ya, pembayarannya pakai cash misalkan, simpan, yes. Nah, lihat deposit berhasil disimpan. Cetak ke printer, lihat. Ini seperti yang tadi. Lihat atas nama Tio di sini. Tadi Andre, sekarang Tio. 300.000 dia nominalnya. Ya, kita lihat sisa akhir deposit di data customer. Nah, bukan ini master deposit. Sisa akhir deposit. Nah, ini dia nih. Andre 450, yang baru itu Tio 300. Nah, seperti itu. Coba rekap pemakaian deposit. Nah, Tio misalkan, ya berarti hanya satu karena barusan beli untuk 300.000. Kalau seandainya kita pilihnya Andre, ya yang tadi awal itu ada beli 500, dipakai 28 jadi 472, terus sisanya 450. Diedit. Nah, seperti itu. Ya, mantap banget ya.
Iya, seperti itu. Tapi kalau seandainya nih, ini kan ada paket deposit. Yang tadi pertama video dijelasin, itu di sini ada juga paket deposit, misalkan deposit 500, deposit 700, deposit 800 atau deposit 1 juta. Itu mau dibuat semua juga bisa. Contoh ya, kita buat nama deposit, misalkan deposit 500. Salah. Deposit 500 misalkan. Nah, simpan. Terus kita buat baru lagi. Soalnya nama depositnya nanti bisa disimpan. Nah, di sini kita buat juga pakai deposit, misalkan tadi 500 sekarang 1 juta misalkan. Di sini ada namanya ya. 1 juta, pakai deposit 1 juta. Nah, kita simpan. Nah, berarti di sini ada 2 master paket deposit. Kalau seandainya mau 3 juga bisa, mau 4 juga bisa. Nah, coba kita lihat hasilnya. Customer tambah pembelian deposit, misalkan pilih atas nama ini mungkin yang belum. Andrea lagi aja nggak apa-apa ya, 450. Nah, kita lihat perubahannya sekalian. Membernya itu atas nama. Nah, ini dia nih. Paket deposit 1 juta, paket deposit 500. Nah, jadi ini cara kedua, bukan diisi ketik di sini, tetapi dipilih. Nah, seperti itu. Nah, terserah di sana mau sistem yang diketik diisi bebas jumlah nominal deposit, atau yang ditentukan oleh sistem atau ketentuan SOP-nya Carwosh itu sendiri. Misalkan 1 juta, nah otomatis dia munculnya 1 juta. Jenis pembayarannya berapa? Misalkan transfer. Nah, berarti karena Andre ini membeli paket baru lagi 1 juta, berarti 450 ditambah 1 juta. Kita lihat hasilnya ya. Oke, cetak ke printer. Lihat hasilnya. Nah, tuh benar ya. Beli 1 juta. Deposit sebelumnya 450. Ya, beli lagi 1 juta, berarti 1 juta 450 sisa depositnya. Nah, seperti itu. Coba ke rekap pemakaian deposit customer untuk Andre ini. Rekap pemakaian. Oke, pilih customernya, Andre. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia nih. Pertama, ya awalnya itu beli 500, dipakai, terus diedit, terus beli lagi 1 juta. Nah, berarti menjadi 1 juta 450. Perubahannya beli, buktinya ada di sini. Jadi ada bukti, ada info jika ubah, ada pakai jika invoice. Nah, ya seperti itu. Nah, klik beli yang tadi itu. Ini bisa di print. Ini bukti pembelian deposit atau struk ya, nota pembelian deposit. Sebelumnya 450, beli 1 juta, deposit baru 1 juta 450. Oke ya, seperti itu ya. Mantap sekali ya, mantap banget ya. Ini sudah dipakai di banyak tempat. Kalau deposit ini memang baru perubahannya sesuai permintaan dari owner Carwosh yang mau pakai ini. Oke ya, salam sukses selalu untuk Anda semua.